Kalau untuk penetapan tersangka itu kan pasti atas proses yang banyak, yang panjang ya. Pasti kan udah ada kita mengikuti semuanya, dan kalau memang itu penetapan tersangkanya dari penyidik eh, sudah berjalan sesuai dengan semuanya prosedural, ya kita berterima kasih terhadap penegak hukum, bahwasanya hukum di Indonesia ini memang tegak lurus seperti itu. Kalau untuk menghubungin saya tuh tidak pernah ya, dari mulai awal sampai saat ini tuh tidak pernah. Tapi kalau untuk dia dihubungin oleh pihak yang berwenang, yaitu penyidik, aku juga tidak tahu. Itu kan merekanya yang berkomunikasi, biasanya kan dari surat-surat begitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak paham juga untuk hal sampai sana. Yang pasti aku mendapatkan surat yang ditujukan kepada aku aja, bahwasanya ada penetapan tersangka. Kalau laporan saya itu terkait Undang-Undang ITE 27A, di mana saya uh, disebutkan oleh beliau bukan seorang dokter. Gitu. Benar. Jadi pada kenyataannya saya sudah memberikan dokumen-dokumen saya kepada pihak penyidik atau kepolisian, baik itu ijazah, surat tanda registrasi, keanggotaan saya sebagai dokter, dan segala sesuatu, SIP, surat izin praktek itu saya seorang dokter gitu. Kalau kalau untuk dari netizen sendiri kan itu kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa prediksi sih, kesenangan mereka saja. Kalau saya sih lebih ke arah bagaimana kita bisa memberikan fakta yang ada, jadi tidak hanya ngomong asal-asalan, berita-berita yang dikeluarkan juga berita hoax, fitnah. Aku rasa kita lebih ke sana aja ya. Jadi kalau misalnya ada respon negatif dari netizen ataupun positif dari netizen, biar saja mereka yang menilainya. Karena kalau dari saya hanya mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia saja. Ketika kita memang dicurang atau dirugikan, kita, kita ke pihak berwajib saja seperti itu kan. Kalau untuk bukti-bukti itu kan lebih ke penyidiknya aja ya. Kalau saya kan nggak bisa lagi, bukan wewenang saya lagi gitu, karena udah diserahkan kepada ke penyidik. Yang pasti data saya sudah saya berikan gitu loh, bahwasanya saya seorang dokter. Itu sih. Iya benar, SP2HP. Nah, kalau untuk jadwal pemanggilan itu memang wewenang dari penyidik untuk mengirimkan surat kepada terlapor, bukan saya. Jadi saya hanya menerima SP2HP bahwasanya perkembangannya beliau sudah menjadi tersangka. Kalau apa? Maksudnya akankah gimana sih? Maksudnya gimana?
Oke, begini, kalau untuk hal itu kan lebih ke arah wewenang penyidik di dalam pemanggilan. Nah, kan kita harus mengikuti aturan yang berlaku di dalam hukum acaranya, di dalam aturan yang sudah ada. Jadi ketika ada panggilan sebagai tersangka, eee, baik terlapor itu datang atau tidak datang, itu nanti kan ada penilaian-penilaian tersendiri dari pihak penyidik. Seperti itu. Kalau aku tidak berharap apa-apa, aku berharap hanya hukum di Indonesia itu harus tegak lurus. Jadi kalau memang salah, ya salah, kalau tidak, ya tidak gitu. Jadi tidak bisa juga yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu jangan seperti itu. Kita harus mengikuti aturan yang sudah berlaku aja begitu. Gini, kalau untuk preskon, menurut aku sih tidak perlu ya, karena yang pertama saya ini kan bukan public figure. Yang kedua, terlapor juga bukanlah public figure gitu. Tapi kalau misalnya uh, dari kuasa hukum saya yang memang mau preskon, ya dipersilakan saja, karena melihat dinamika nanti gitu. Ketika nanti memang giringan opini semakin lancar dan semakin mengerikan, mungkin akan dilakukan preskon. Tapi kalau masih dalam aman-aman saja sih nggak perlu-perlu juga gitu kan. Banyak, bukti yang saya berikan tuh sangat banyak, begitu. Kalau dari peristiwanya itu sebenarnya yang paling utama itu adalah saya dikatakan bukan seorang dokter, gitu. Sehingga, eee, dampaknya itu terjadi sangat luar biasa kepada saya ketika, konten tersebut sudah ditonton mungkin ratus ribu, bahkan mungkin jutaan ya, karena kita bisa melihat sendiri konten beliau setiap, menaikkan satu konten itu jutaan orang melihat. Nah, sehingga itu sangat berdampak kepada saya, yang terutama itu di praktek saya. Saya di demo, atas konten tersebut saya didatangi dan tidak dipercayain oleh masyarakat bahwasanya saya seorang dokter. Nah, itu kemudian, saya pribadi, mengambil jalur hukum atas, konten beliau yang mengatakan saya bukan seorang dokter dan saya seorang penipu. Nah, iya, yang harus, kita gimana? Kalau kerugiannya pasti ini ya, secara moral sudah pasti. Kemudian, lain-lain lah, banyak lah yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin nanti di pengadilan akan saya berikan gitu akan saya jelaskan di pengadilan nanti. Oke, kalau dari akunya, karena saya per hari ini itu sudah menerima surat dari kepolisian secara resmi dari SP2HP bahwasanya terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka.